selamat siang, selamat beribadah dan bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti ibadah ini baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara langsung lewat radio, video, internet, dimanapun Bapak Ibu Saudara pun berada, biarlah kasih dari surga, bahagia dari surga menyertai kita semua. Terpuji nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada sesi kedua ini, doa puasa sesi kedua ini, kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 55, semua baik. Kau ditetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sangat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari atas, dari semula, mari kita sama-sama berdiri. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh telah baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kor, doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kor, sekali lagi kita angkat tangan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah seperti nyanyian yang kami naikkan lewat doa puasa sepanjang hari ini, Engkau menjadikan semua baik dalam hidup kami Tuhan. Yang sudah hancur, yang sudah gagal, yang sudah busuk, jadi baik semuanya. Bahkan menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Seperti season 1 Engkau sudah menolong kami, season yang kedua Engkau lebih menolong lagi. Engkau ampuni dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, urapi semua untuk kami mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Saya merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sungguh-sungguh
mengubahkan kami, Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Jangan sampai kering tanpa arti, Tuhan tolong semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi lewat apapun juga kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Kita melanjutkan nyanyian kita, nyanyian rohani nomor 20. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terliran dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan turun saya. Badi yang kedua. Waktu putus asa Tuhan panggil saya, dengan suaranya manis merdu, Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan turun saya. Kor, waktu Tuhan turun saya. Waktu Tuhan turun saya, Tuhan turun saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan turun saya. Dari atas. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan turun saya. Bait yang kedua. Waktu putus asa Tuhan panggil saya, dengan suaranya manis merdu, lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan turun saya. Waktu Tuhan turun saya. Waktu Tuhan turun saya. Waktu Tuhan turun saya, ya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan turun saya. Kor sekali lagi. Waktu Tuhan turun saya, waktu Tuhan turun saya, sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Waktu Tuhan turun saya. Terpuji nama Tuhan, kita melanjutkan nyanyian kita dan nyanyian rohani 230. Kita dipilih.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Syukur kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, lembah kemuliaan bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, puja kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, puja kami. Dari atas kita dipilih dan suara suku, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan diluruskannya, lembah kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, puja kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan puja kami. Sekali lagi. Kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, puja kami. Kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan puja kami. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, kita melanjutkan nyanyian kita dan nyanyian tambahan 43. Kau telah memilikiku. Telah memilikiku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memilikiku, Kau telah memilikiku sebagai arat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercerai. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercerai. Jadikan aku mezbah doamu jadi keselamatan bangsaku. Dari atas. Kau telah memilikiku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memilikiku, Kau telah memilikiku sebagai arat kerajaanmu. Betapa aku
bersyukur padamu atas perbuatanmu kurja. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercerai. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercerai. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Terpuji nama Tuhan. Kita melanjutkan nyanyian kita, nyanyian Pesalo 108. Nyanyian Pesalo 108. Bekerja selama waktu hari masih siang. Masih bekerja di saat ini. Tiap waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam, anak seorang dapat bekerja. Hari reda kita ke jalan selama hari masih siang. Baik, yang kedua, gunakanlah waktu yang masih tersisa. Lala dan menyia-nyiakannya. Jalan supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang peta ke jalan selama hari masih siang. Hari rembang peta ke jalan selama hari masih siang. Baik, yang ketiga, kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan. Langkah pembangunan tubuhnya, yakni bisa memperaih sempurna. Hari rembang peta ke jalan selama hari masih siang. Hari rembang peta ke jalan selama hari masih siang. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman pengajaran benar. Oleh sebab itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman pengajaran benar yang sanggup menyucikan, mengubahkan kehidupan kita sampai kita menjadi sempurna sama seperti Yesus, dan kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Terpuji nama Tuhan. Sebagai pujian yang terakhir, kita menyanyi dari nyanyian tambahan Bila Kau Yang Membuka Pintu. Nyanyian tambahan Bila Kau Yang Membuka Pintu. Segala perkaraku kuserahkan kepadamu, pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu, pemeliharaku dari atas.
perkaraku ku serahkan kepadamu. Allah pemberaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Ada pemberialah syukur, lah kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dari atas, mari kita sama-sama berdiri. Segala perkaraku ku serahkan kepadamu. Pemberaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pembiaraku. Perayaan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembara. Pintu ada satu pun dapat Aku tiada yang dapat akan syukur. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merekur. Sekali lagi kita angkat tangan. Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, di saat kami bertelut di bawah kaki-Mu, Engkau sanggup membukakan pintu-pintu bagi kami. Pintu surga pun terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat ada pembukaan rahasia firman, di situ ada pembukaan pintu-pintu dari Tuhan. Pintu surga pun terbuka bagi kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu season yang kedua. Bukakan firman-Mu bagi kami. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan pada kesempatan siang ini Tuhan, season kedua ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa, puasa, doa penyembahan. Sampai di hadirat-Mu, yang merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat Tuhan untuk mengubahkan kami. Mujizat jasmani juga terjadi, membuka pintu-pintu bagi kami. Sampai pintu surga terbuka bagi kami. Beri roh penyembahan, beri kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dicurahkan di tengah kita sekalian. Kita kembali pada kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 16. Ini masih cara Firaun, cara setan untuk menghalangi pertumbuhan, perkembangan gereja Tuhan menuju kesempurnaan, supaya tidak bisa keluar dari dunia ini, tidak bisa terangkat ke surga jika Yesus datang kembali kedua kali. Yang tadi kita sudah pelajari yaitu lewat kerja keras, kerja paksa, lewat kerja paksa ayat 11 sampai 14. Sekarang Keluaran 1 ayat 15 sampai 16. Ini namanya pembunuhan, lewat pembunuhan. 15 sampai 16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan untuk menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Bolehlah ia hidup. Jadi ini cara setan, ya, lewat nomor 1 lewat kecerdikan, pencobaan-pencobaan, yang kedua lewat kerja paksa, ya, itu kita dipaksa bekerja supaya tidak bisa bekerja bagi Tuhan, ya, kerja paksa membuat batu bata, itu batu bata untuk kota Babel, kota Pitom, Ramses, Babel, juga kerja paksa itu bekerja di ladang yang lain, ladang Firaun, itulah ladang babi, ladang jahat, ladang Kain, dan lain-lain. Sekarang yang ketiga pembunuhan, lewat pembunuhan. Ya, jadi anak laki-laki orang Ibrani yang baru lahir harus dibunuh. Ya, mengapa hanya anak laki-laki yang dibunuh? Ini lewat pembunuhan. Mengapa hanya anak laki-laki yang dibunuh? Nomor 1, nah, kalau laki-lakinya dibunuh, yang berkembang hanya perempuan Israel. Berarti nanti kawin dengan Mesir, pasti cari laki-laki Mesir. Sudah tidak ada laki-laki Israel nanti. Kalau bayi laki-laki dibunuh. Ya, jadi nomor 1 supaya terjadi kawin campur. Nah, supaya terjadi kawin campur. Jadi seorang wanita dari Israel akan menikah dengan seorang laki-laki dari Mesir, kawin campur. Ya, ini terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Kalau kawin campur tuh bagaikan terang dengan gelap, tidak bisa bersatu, maka terjadi kawin cerai. Terjadi kawin cerai, tidak bisa bersatu, cekcok terus, ini terus terjadi kawin cerai. Kalau sudah kawin cerai perempuan Samaria, bangsa kafir terutama, kawin cerai, lama-lama 5 kali, ya sudahlah, ke-6 sudah tidak usah surat lagi, kawin mengawinkan. Itu taktiknya setan, menghancurkan nikah lebih dulu, ya. Nah, ini jadi setan, ya, ini setan berusaha untuk merusak nikah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, supaya tidak mencapai nikah rohani, perjamuan kawin anak domba, tidak bisa naik, tidak bisa terangkat ke awan-awan permai, tidak bisa mencapai nikah rohani, nikah sempurna antara Yesus dengan jemaat di awan permai, tidak bisa terangkat ke awan yang permai. Berarti ketinggalan saat Yesus datang, binasa. Nah, ini hati-hati. Jadi nikah dijaga, ya. Hati-hati, selalu sekonyong-konyong itu. Saja laut, gelombang, angin dan gelombang itu sekonyong-konyong datang. Sekonyong. Jadi kita harus waspada sungguh-sungguh tentang nikah ini. Ya, waspada kaum muda, waspada kita semua. Ya, setan mau merusak, menghancurkan nikah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, supaya tidak bisa mencapai perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani, nikah sempurna di awan yang permai. Tidak bisa terangkat ke awan permai, binasa, selamat. Yang kedua, kenapa hanya laki-laki yang dibunuh? Nah, laki-laki ini yang mendapat hak waris.
supaya tidak mendapat hak waris, terutama hak waris kerajaan surga yang kekal. Supaya tidak mendapat hak waris kerajaan surga yang kekal. Tidak bisa masuk surga, binasa juga di neraka selama-lamanya. Binasa neraka. Nah, inilah caranya setan. Lewat pembunuhan terakhir sudah tidak bisa kecerdikan halus, tidak bisa lewat pencobaan, tetap tahan dia. Kerja paksa, kejem, kerja paksa, ayo suruh kerja paksa. Nggak bisa lagi, bunuh sudah. Nah itulah setan. Setan begitu, baik-baik pertama, cerdik. Baik kok, ini kok, menolong kok ini. Ya lama-lama cengkram, kejam. Lama-lama dibunuh. Itu setan. Ya, semoga kita mengerti. Ada dua macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan pada waktu lahir atau bersalin tadi. Jadi bidan-bidan, kalau kamu nolong orang melahirkan, begitu lahir laki, langsung. Kalau orang Ibrani, laki, langsung. Pada waktu lahir atau bersalin. Yang kedua, nanti ceritanya bidan-bidan tidak mau. Dia takut akan Tuhan. Nah gitu loh saudara. Jadi begitu. Biar Firaun yang suruh. Lebih takut sama Tuhan. Biar raja, biar siapa aja. Lebih takut sama Tuhan. Gak mau bidan-bidan. Gak mau melakukan membunuh. Wah, akhirnya Firaun marah. Sudah anak-anak yang sudah bisa lari, bisa ini tangkap semua. Masukkan ke sungai Nil. Begitu. Ini caranya Firaun. Kita belajar yang pertama dulu, pada waktu lahir. Pembunuhan pada waktu lahir atau pada waktu bersalin. Pembunuhan pada waktu lahir atau pada waktu bersalin. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Nah sekarang bicara tentang kelahiran baru. Dulu lahir bayi biasa itu. Sekarang bicara kelahiran baru. Nah ini yang dihambat. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, lahir baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4. Kata Nikodemus kepada, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah ini saudara. Jadi setan menghalangi kelahiran baru. Nah, dulu pembunuhan bayi baru lahir matikan. Sekarang setan menghalangi kelahiran baru dari anak-anak Tuhan. Setan menghalangi kelahiran baru dari anak Tuhan sebab hanya orang yang lahir baru bisa melihat surga, bahkan bisa masuk kerajaan surga. Bisa melihat surga. Orang lahir baru bisa melihat surga, bisa masuk kerajaan surga. Bisa melihat surga artinya bukan penglihatan saya turun naik ke surga, saudara. Ya bahaya kalau itu, saudara. Hamba Tuhan, saya naik ke surga, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik. Wah itu maaf saudara. Kalau Alkitab bukan yang bisa naik turun itu setan, ya. Naik turun ke surga itu setan, ya, mendakwa. Di bumi dia mendakwa, naik ke surga dia mendakwa, nah, itu setan. Bukan begitu, melihat surga itu artinya mengutamakan perkara-perkara surga lebih dari perkara dunia. Kalau orang sudah lahir baru ya, dulu lahir dari ibu, lahir jasmani ya dia pikir jasmani, mana susu ibu. Nah, sudah agak besar mau lari aku. Belajar lari, larinya enggak di surga, di bumi juga. Aku mau belajar naik sepeda, aku mau sekolah, playgroup, aku mau sekolah SD, aku semua dunia. Karena lahir dari ibu di dunia, maafkan para ibu ya. Manusia darah daging yang dunia terus. Enggak salah, ya memang lahirnya dari manusia darah daging, hidupnya di dunia ya dunia terus. Mau kuliah, sampai paksa orang tuanya mungkin utang-utang, enggak peduli, yang penting aku kuliah. Nah, pandangannya cuma daging terus. Nah, tapi setelah lahir baru dari surga, dari baptisan, ya lihat surga sekarang. Gimana? Ayo kita ini, enggak bisa, sorry ya, aku jam ibadah, enggak bisa.
Nah begitu, lain. Mengerti ya? Nah itu apalagi Lempinel hamba Tuhan sepenuh mau apa? Sekarang mau dak khotbah mau apa? Saya mau tanya, sudah hamba Tuhan 100% saya. Sekarang ada kesempatan khotbah, ndak mau khotbah mau apa? Mau apa? Nah ini pertanyaan besar. Ini masih manusia daging atau manusia rohani? Nah, pertanyaan besar. Ini mau apa terus sekarang? Sedangkan orang kerja, pulang kerja, masuk ibadah. Loh kita yang tidur-tidur, yang ada di rumah terus gak mau khotbah, mau apa? Mengerti Lempinel? Amin? Amin? Loh kok gak berani? Amin? Oh ya gak lapar masih. Nah, umpong pesan, Pak Wi kalau puasa, kalau belum lapar teruskan. Nah, ya sampai lapar. Tapi anak saya, Pak jam 3 lapar, belum boleh. Terus sampai setengah 6, jam 6 ya. Nah, kalau kita sampai selesai ibadah ya, itu. Nah, masih tidak lapar sampai besok ya. Kalau sudah lapar boleh nanti ya. Tapi masih kuat sampai besok boleh ya puasa. Nah, jadi hamba Tuhan terutama ya gembala dulu. Pandangannya harus surga dulu, melihat surga. Kalau gembalanya tidak lihat surga, lihat oh nanti saya begini, oh nanti sayang badan saya. Ya bagaimana jemaat? Ya tentu lihat, jangan lihat dunia saja, jangan lihat neraka juga. Kalau hamba Tuhannya tidak lihat surga, cuma lihat dunia, celakanya jemaatnya bukan cuma lihat dunia, lihat neraka, dosa pun enjoy. Itu lihat neraka namanya. Kalau kita berbuat dosa enjoy, malah salahkan orang, itu lihat neraka namanya. Lihat neraka. Mestinya kalau lihat surga, berbuat dosa nangis. Nangis, ampun itu, ampun. Saya mau kembali. Nah, tapi kalau berbuat dosa kita ketawa-ketawa, bahagia. Seperti bahagia, padahal tidak bahagia. Seperti bahagia. Lalu salahkan orang. Itu lihat neraka namanya itu. Neraka sini ya. Surga sana, lihat neraka. Lihat neraka. Sungguh-sungguh. Ayo, biarlah yang sudah baptisan air, ayo lihat surga. Mengutamakan perkara surga lebih dari perkara dunia. Apalagi hamba Tuhan 100%. Sudah mau apa lagi? Mau apa lagi? Saya cuma nanya, lu kenapa sih enggak mau? Mau apa lagi terus? Sudah di rumah, Tuhan sudah kasih di rumah, enggak kerja, enggak ini, sudah di rumah. Loh kok masih enggak mau melayani, ini bagaimana? Sedangkan yang kerja sampai umpama kebaktian jam 5:15 sampai jam 5, ada setengah 6, rindu, enggak mandi, enggak makan. Masuk loh kok kita yang 100% enggak mau, itu ya bagaimana itu? Bagaimana? Ya Lempinel enggak begitu ya ajarannya ya. Nah, apalagi jadi gembala tanggung jawab memberi makan. Tanggung jawab harus. Ya, semoga kita bisa. Makanya jangan campur-campur lain. Kalau ajaran Lempinel dicampur lain lah terjadi nanti. Nah, kalau betul-betul satu pengajaran enggak begitu. Kita utamakan. Ya saya lihat sampai hamba Tuhan tua juga. Ya, guru saya, gembala saya ya sampai usia lumayan tua. Tetap saja. Patote sampai 80 lebih tetap. Sakit pun masih ibadah. Masih berusaha. Sudah sakit parah pun masih berusaha. Itu yang benar. Itu orang melihat surga. Bisa mengerti? Nah, sampai nanti bisa masuk kerajaan surga. Sekarang lihat saja enggak bisa kok mau masuk. Ya enggak bisa. Harus masuk kerajaan surga. Jadi kalau kita hamba Tuhan sepenuh tidak setia, tidak melihat surga. Lah bagaimana kita sendiri mau masuk surga? Bagaimana jemaat mau masuk surga? Ya tidak mungkin. Cuma angan-angan aja. Cuma angan-angan. Ya, Tuhan tolong kita ya. Nah, itu lihat surga sampai bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Proses lahir baru. Tadi lahir dari air dan baptisan air. Proses lahir baru. Baptisan air, kelepasan dari dosa. Baptisan air sama dengan kelepasan dari dosa. B, baptisan Roh Kudus sama dengan taat dengar-dengar. Ya Aba, ya Bapa. Nah, ini orang lahir baru.
Baptisan air lepas dari dosa. Hidup lama lepas semua dari dosa. B, baptisan Roh Kudus, ya Aba, ya Bapa. Taat, dengar-dengar. Sampai daging tak bersuara. Sampai daging tak bersuara. Tadi Nikodemus, guru agama, sarjana agama. Nah, makanya saya bilang pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dipikul dengan gelar dan lain-lain. Tidak bisa. Tidak bisa dipikul dengan manusia jasmani ini yang hanya mengandalkan gelar dan lain-lain. Nggak bisa. Nggak ngerti. Jangankan melayani, lahir baru aja nggak ngerti. Hanya bisa dipikul dengan manusia rohani yang punya iman. Iman itu memikul. Ya, jadi jangan putus asa tadi. Jangan salahkan orang tua, kok saya tidak sekolah tinggi. Jangan putus asa. Kalau Tuhan panggil sudah tidak lulus SD, ya sudah. Serahkan pada Tuhan. Berarti ada pekerjaan Tuhan di situ. Tuhan bekerja dalam kita, kita bekerja untuk Tuhan. Justru kalau kita sudah panggilan lalu baru mau tambah ini, ya keluar dari panggilan. Keluar dari panggilan. Mengerti ya? Nah, seperti saya sudah dipanggil S1, ya sudah sekian. Kalau saya mau nambah, wah ini sekolah lagi. Loh, berarti keluar dari panggilan, tidak kenal Tuhan. Loh, yang aku kenal Wijaya S1 kok. Ini Wijaya siapa ini? Ngerti? Ngerti? Nah, sudah tidak kenal lagi, bukan panggilannya di situ. Itu kesalahan kita. Mestinya S1 ditambah S suci, tambah S suci, tambah S suci, tambah S suci, lebih suci, lebih suci. Dipakai oleh Tuhan, lebih dipakai. Bisa ngerti? Nah, itu lebih. Kesalahan kita di situ, yang jasmani mana bisa. Nikodemus saja tidak ngerti. Kalau hanya mengandalkan otak, tidak bisa. Iman. Ya, semoga kita bisa. Semoga kita bisa mengerti. Jadi mendengar firman, ini Nikodemus ya, guru agama, sarjana agama, tapi tidak ngerti tentang lahir baru. Jadi mendengar firman itu bukan untuk pengetahuan. Bukan untuk pengetahuan ilmiah, tapi harus menjadi praktek pengalaman, praktek hidup, pengalaman hidup, mendarah daging dalam hidup kita. Menjadi iman yang dipraktekkan, iman dan perbuatan iman dalam hidup kita. Nah, itu baru kita bisa melihat surga, bisa masuk kerajaan surga yang kekal. Semoga mengerti, semoga mengerti. Nah, ini bidan ya, yang dipakai, yang tadi yang dipanggil Firaun bidan untuk membunuh bayi, padahal bidan itu untuk menolong bayi lahir. Begitu ya, yang benar ya. Bidan sama dengan orang yang menolong proses kelahiran. Paling dekat dengan proses kelahiran. Bidan adalah orang yang menolong proses kelahiran. Paling dekat dengan proses kelahiran. Itu tadi Keluaran 1:15. Ya, hati-hati yang dipakai kalau rohani, bidan secara rohani itulah hamba Tuhan. Pelayan Tuhan itu yang paling dekat dengan proses kelahiran baru. Ya, bidan jasmani paling dekat dengan kelahiran jasmani. Tapi bidan secara rohani yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah orang yang paling dekat dengan proses kelahiran baru. Proses kelahiran baru. Tetapi celakanya, saya bilang, tetapi celakanya justru bidan dipakai untuk membunuh bayi. Bidan dipakai setan untuk membunuh bayi dulu Firaun. Bidan dipakai Firaun untuk membunuh bayi. Sekarang bidan hamba Tuhan, pelayan Tuhan dipakai setan untuk menghalangi proses kelahiran baru. Mestinya dia menolong orang untuk lahir baru. Nah, sekarang kalau dipakai setan untuk menghalangi proses kelahiran baru. Yaitu gimana caranya? Menjadi sandungan bagi orang lain. Yaitu menjadi sandungan sehingga orang lain tidak bisa
Ya, ini saja menjadi sandungan sehingga orang lain tidak bisa lahir baru. Sehingga orang lain tidak bisa lahir baru. Sama dengan mematikan kehidupan rohani orang yang baru lahir baru. Sama. Jadi mau lahir baru tidak bisa dihalangi. Atau yang sudah lahir baru dimatikan rohaninya. Bidan itu. Saya ulang. Jadi bidan ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai setan. Untuk celakanya ya. Bidan dipakai setan untuk membunuh. Untuk menghalangi proses kelahiran baru. Yaitu menjadi sandungan bagi orang lain sehingga tidak mau lahir baru. Tidak bisa lahir baru. Wah kok gitu hamba Tuhan kok gitu. Enggak mau aku. Enggak mau baptis aku. Enggak mau ini. Percuma sama aja. Atau ya, mematikan kehidupan rohani orang yang baru lahir baru. Orang baru lahir baru baptisan. Mestinya dibimbing digosipi. Ya kayak begitu, begitu toh. Percuma kalau gitu mati. Mengerti? Nah ini ya hati-hati. Ini bidan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita semuanya. Dipakai Tuhan untuk membantu proses kelahiran baru. Tapi kalau dipakai setan untuk menghalangi dan untuk mematikan jiwa-jiwa baru. Orang yang baru lahir baru itu jiwa baru dimatikan dengan gosip, dengan macam-macam. Mungkin dia dekati, dia hutang, tidak bayar, ini jiwa baru sudah capek. Dan lain sebagainya. Itu bidan-bidan. Dipakai setan. Ada 3 kesalahan yang dilakukan. Nah ini saja mengenai kelahiran baru ini. Ada 3 kesalahan yang dilakukan. Menyangkut kelahiran baru. 1. Kesalahan dalam baptisan air. Kesalahan dalam baptisan air. Saja. Kesalahan dalam AB. Prakteknya. A. Menciptakan banyak baptisan air. Ini hamba Tuhan. Menciptakan banyak macam baptisan air. Ada yang diapakan apain. Inilah padahal baptisan air dalam Alkitab. Baptisan air hanya 1. 1 tubuh, 1 baptisan. Baptisan air hanya 1. 1 tubuh, 1 baptisan. Seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Yaitu dikuburkan dalam air bersama Yesus. Saya kira tidak usah diterangkan lagi, sering diterangkan. Tapi menciptakan baptisan yang lain. Baptisan yang lain. Macam-macam, berapa macam baptisan. Nah ini membuat orang merasa dibaptis, merasa lahir baru, tapi tidak lahir baru karena salah. Cuma merasa, saya sudah baptisan. Padahal belum dibaptis karena salah, tidak sesuai Alkitab. Baptisan yang lain. Seperti naik bahtera, bukan bahtera Nuh. Merasa selamat, tidak selamat. Tidak ada diceritakan kapal yang lain selamat, tidak ada. Hanya bahtera Nuh 1. Bisa ngerti? Nah ini kesalahan kami hamba Tuhan. Lempinel, perhatikan ngajar baptisan yang benar. Yang benar. B. Membaptis orang yang belum bertobat. Supaya jadi anggota baru datang, tidak tahu dari mana. Ayo baptis. Apalagi datangnya pakai roda 4 atau roda 8. Truk gandeng. Nah, itu wah ini. Supaya jadi anggota jemaat. Anggota gereja, itu salah lagi. Kenapa ini terjadi? Membaptis orang yang belum bertobat. Belum mati sudah dikubur. Nah itu. Supaya jadi anggota gereja. Salah 2 kali. Ingat Lempinel, kita membaptis sidang jemaat untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Bukan anggota gereja. Anggota tubuh Kristus. Di Medan saya membaptis banyak orang. Ya bukan gereja GPP, bukan, terserah. Silahkan saja. Ya, jangan marah-marah kita. Orang sudah dibaptis dulu. Sekarang tidak masuk gereja. Ini, wah dasar tidak tahu hutang budi. Hamba Tuhan kok pelit. Ya, pamrih. Itu. Jangan. Dulu saya yang kawinkan. Ini sekarang tidak masuk gereja. Biar aja. Terserah lah. Terserah itu. Ya. Kalau memang tidak cocok, terserah aja. Kan urusan dia dengan Tuhan, bukan dengan kita. Kita hanya melaksanakan tugas.
Nggak usah ngomel, sayang tolong, sayang kawinkan, sayang sekarang nggak masuk gereja sini. Wah memang dasar nggak tahu utang budi. Ya janganlah. Itu hamba Tuhan pamrih namanya. Nolong orang ya tolong saja. Ya terserah dia dengan Tuhan. Gitu ya. Semoga kita bisa apa saja melayani kita. Sering salah. Supaya jadi anggota gereja. Oh dulu apanya mati saya yang melayani. Sekarang dia nggak masuk gereja. Wah lah ya jangan. Jangan begitu semua pelayanan. Supaya masuk anggota tubuh Kristus. Gitu ya. Semoga bukan anggota gereja. Anggota tubuh Kristus. Sebenarnya kita tidak ada keanggotaan gereja. Penggembalaan. Sistem penggembalaan. Cuma memudahkan. Mengisi formulir itu bukan keanggotaan. Memudahkan untuk memonitor. Saudara mendoakan, memonitor. Itu saja. Banyak yang saya harus pindah tempat. Mungkin tidak masuk gereja GPT lagi. Masuk di mana tidak ada di sana. Minta surat pindah Kok kayak KTP saja saya bilang. Ya, sana sudah. Bilang aja dari GPT di Malang Pendeta Wijaya sudah. Ya, nggak ada surat keanggotaan di sini. Ya, itu sudah sana pindah situ pindah sudah. Ya, begitu saja. Ya, semoga kecuali kalau dia harus apa harus minta surat apa keperluan harus dicek dulu. Memang betul dia beribadah atau tidak? Saya ngeceknya di situ. Beribadah enggak atau tidak? Siapa pendetamu dulu? Ini saya cek. Halo, dia beribadah enggak di situ? Setia enggak? Nah, kalau dia ada kebutuhan di sini. Kalau enggak kebutuhan cuma datang ibadah ya sudah silakan dari sini ke sana ke sini silakan saja. Nah, tapi kalau sudah mau melayani, mau ini baru. Nah, tapi kalau dia tergembala dulu di sini sudah lama melayani silakan. Kalau baru sudah mau mulai saya pindahkan mana baptisannya, mana ininya semua rajin enggak di sana, begitu. Jangan di sana enggak melayani, enggak ini, tahu-tahu di sini mau melayani, enggak boleh. Harus ikut dulu penggembalaan ikut. Begitu ya, Lempinel ini saya ajarkan karena di Lempinel enggak diajar. Ini cuma aku mencontoh saja, meneladan saja guru-guru saya begitu, meneladan saja. Ya, semoga kita. Itu yang kedua, sudah. Kedua sekarang, itu kesalahan pertama. 3 kesalahan menyangkut kelahiran baru. Baptisannya ini terlalu banyak. Cuma 1 baptisan. Yang kedua, kesalahan dalam baptisan Roh Kudus. Kesalahan dalam baptisan Roh Kudus. Ya, yaitu mengajarkan bahasa roh. Meniru. Ya, mengajarkan bahasa roh. Lewat meniru. Nah, ayo tirukan saya. Papa. Pipi. Ya, sudah kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu salah. Ini kesalahan. Belum lahir baru. Kalau di kitab Keluaran orang yang meniru membuat minyak urapan meniru mati jasmani. Tapi sekarang lebih parah. Mana enggak mati itu? Lebih parah. Mati rohani lebih parah. Ngerti ya? Kalau mati jasmani dia baik masuk surga. Tapi kalau mati rohani biar dia jasmaninya sehat, panjang umur, tinggal menderita dan binasa. Mati rohani, kering rohani. Dia merasa kepenuhan papa, tapi meniru orang. Nah itu mati rohani, kering rohani. Itu menuju ke binasa. Hati-hati. Ada yang harus geblak, harus terjengkang, harus jatuh, hebat. Pendetanya baru datang, blok, jatuh semua. Hebat, enggak. Kalau jatuh itu berarti manusia dagingnya lebih dari rohaninya, lebih kuat dari rohani. Seperti Saul sampai telanjang. Makanya pertanyaan apakah Saul termasuk nabi? Telanjang. Ya bukanlah. Dagingnya lebih kuat dari roh. Hati-hati loh. Di pengajaran ini terjadi. Di pengajaran terjadi seorang hamba Tuhan bersaksi pada saya. Ini saya sampaikan supaya jangan percaya. Oh sudah gereja pengajaran, sudah GPT umpama ini. Terjadi. Harus jatuh. Terjadi. Kami ngomong-ngomong hamba Tuhan sharing. Aku begini. Nah, saya jelaskan. Kalau jatuh bagaimana? Itu kesalahannya 2. Ada kesalahan hamba Tuhan. Memang harus begitu.
Dia membaptis roh harus jatuh, kebanggaannya dia jatuh. Nah, yang kedua, ya. Iya, yang kedua, saudara. Jadi hamba Tuhan kalau ada baptisan Roh Kudus harus jatuh. Atau yang kedua, hamba Tuhannya benar. Ayo kita kepenuhan Roh Kudus, berdoa. Nah, biasa aja, tapi dianya yang dagingnya, dagingnya ya dia yang salah. Dagingnya yang melawan. Seperti saya dulu, makanya saya tahu. Waktu mau perjamuan suci, saya maju, saya pelayan perjamuan suci. Ya, kemudian, loh kok aneh nih. Aku mau bilang haleluya, kok enggak bisa ya? Lidahku minta lain. Apa ini? Apa ini? Saya paksa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai mau terjengkang saya. Nah, untung cepat karena perjamuan suci cepat, doa selesai. Dipanggil saya. Nah, ini gembala yang benar. Baptisan Roh Kudusnya benar. Pembaptis roh memang Tuhan, kita hanya melayani baptisan Roh Kudus. Nah, tahu saya. Lain kali kalau kamu mengalami demikian, ikut ya. Lemes saja, biasa aja. Jadi kalau lidahmu haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, tahu-tahu kok mau bilang ikuti aja ya. Nah, jangan dilawan. Oh gitu Om. Ya itu namanya baptisan Roh Kudus. Oh ya. Satu waktu saya doa pagi. Gampang aja. Makanya pengalaman saya, kok sampai jatuh telanjang. Sampai wah kesana kemari. Ya, makanya pakaian wanita itu seringkali pakai pakaian pria. Kalau roh bekerja Om. Roh bekerja biasa kok. Roh bekerja itu biasa kok. Itu roh kuda lumping saya kalau bekerja. Ya, itu jangan ikut-ikutan. Saya langsung duduk. Haleluya, datang lagi yang kayak dulu itu. Ya selang seminggu lah kira-kira itu. Atau 2 hari, 3 hari. Itu kebaktian perjamuan sucinya Jumat. Doa paginya tiap hari. Lupa saya hari Selasa atau hari Senin atau hari Rabu. Ya. Jadi saya doa pagi-pagi menyanyi doa. Bersama di gereja ya waktu itu bersama. Haleluya, haleluya. Loh kok ya air mata saya turun, loh kok enggak bisa lagi? Kayak dulu lagi nih. Nah, kayak dulu, untung ingat nasihat. Nah, ingat nasihat gembala. Haleluya, ikuti aja. Tahu-tahu gembala saya sudah datang di situ. Saya ditumpang tangan, oh selamat ya, kamu kepenuhan roh. Enggak bisa ngomong apa, terserah. Seperti roh mengajar. Begitu saja. Nah, jadi bukan hebat. Kalau jatuh biar pengajaran katanya. Atau sekaligus GPT. Hebat. Bukan. Itu dagingnya yang hebat. Bisa 2 kesalahan. Satu, hamba Tuhannya memang bangga dengan begitu. Harus. Atau kedua, hamba Tuhannya benar. Jemaatnya yang kedagingan. Dia lawan terus. Roh itu lawan terus. Nah, itu ya. Semoga kita mengerti. Atau ada juga yang menghalangi pekerjaan roh jemaat. Mulutnya ditutupi padahal jelas di Kisah Rasul. Mereka ini kemudian mereka berbahasa roh. Kalau mulut ditutup, muka ditutup. Bagaimana bahasa roh? Makanya kalau doa itu begini, haleluya, haleluya. Jangan itu bahasa tidur. Tidak bisa keluar haleluya, yang keluar kalau di bacaan itu set. Bahasa orang tidur. Jangan begitu. Apalagi hamba Tuhan sepenuh. Wah, bagaimana hamba Tuhan sepenuh doa. Wah, jemaatnya sudah ngorok semua. Itu buka. Buka ya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terus, jangan putus asa. Itu baptisan roh itu kandungan. 9 bulan 10 hari bayi. Kalau dipaksa, baru mengandung 3 bulan dipaksa. Ayo, paksa. Ya, lahir. Betul, tapi darah. Lahir darah. Tidak ada lahir tapi untuk mati.
Jangan, biasa aja. Yang penting kita berusaha hidup kesucian, kebenaran, baptisan air lepas dari dosa, kebenaran. Ayo, haleluya, haleluya, haleluya. Begitu. Ya, semoga kita mengerti. Itu baptisan roh. Kesalahan kita itu dipalsukan baptisan roh sekarang. Aneh-aneh bentuknya. Ya. Kemudian ada lagi mungkin pakai minyak urapan. Jadi kalau sudah beli minyak urapan atau dikasih, sudah kepenuhan roh. Nah itu zaman perjanjian lama minyak urapan. Minyak urapan itu perjanjian lama. Setelah Kisah Rasul pasal 2 langsung itu dari surga. Yesus pembaptis roh dari surga. Amin. Di Kisah Rasul dibaca ada minyaknya? Ada dibaca? Tidak ada, langsung. Kemudian Rasul Paulus menuliskan minyak untuk mengolesi orang sakit. Ya kita ikuti. Apa yang ditulis Alkitab. Itu saja. Jangan sampai dulu rumah dipercik minyak. Ya, silakan. Sekarang sudah digenapkan di Kisah Rasul pasal 2. Kita tinggal berdoa, urapilah rumah kami Tuhan, supaya tidak ada kejahatan kenajis. Sudah, jangan pakai minyak. Nanti seperti orang kedukun kan juga dikasih-kasih. Betul enggak? Orang kedukun kan, Pak, saya rumah kok kecurian terus, Pak. Rumah kok ada suara-suara. Oh ya nih, bawa gembolan 3, taruh sana satu sana. Sama ini nanti. Pak, rumah, ini beli minyak ini. Nanti percik ya sana. Sama. Dari pendeta atau dari dukun ini? Ayo, sungguh-sungguh baca Alkitab. Kalau perjanjian lama betul. Perjanjian lama memang ada, tapi setelah Kisah Rasul sudah tidak ditulis lagi. Itu saja. Ayo doakan aja Tuhan, urapilah rumah ini. Urapilah kami, tolong kami seisi rumah. Supaya Tuhan, sudah itu tercakup. Amin. Sudah tercakup. Percaya? Tercakup sudah semua. Ya, jangan aneh-aneh. Ini banyak aneh-aneh. Justru mematikan rohani. Seperti bidan-bidan dipakai Firaun, merasa hebat padahal dipakai Firaun. Untuk mematikan rohani, memalsukan semua. Termasuk gereja pengajaran, hati-hati. Saya tidak usah sebut gerejanya, saya tahu. Orangnya bilang ke saya. Pendetanya, saya dijegal, suruh jatuh. Jangan, tidak mau untuk. Wah, coba jatuh, kamu jatuh terus. Nah itu. Semoga kita. Ketiga, menghalangi orang lain untuk masuk baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Menghalangi orang lain untuk masuk baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Lewat menjadi batu sandungan. Jadi begini, karena kitab Keluaran untuk Lempinel memang ya saya terang-terangan, tidak ada masalah. Yang penting saya tidak sebut nama, saya terang-terangan. Itu terjadi, semuanya terjadi. Di kalangan kita sendiri terjadi. Semoga kita bisa. Jadi Lempinel hati-hati. Jangan percaya pada Wijaya juga. Jangan percaya, dilihat betul-betul. Dilihat ajarannya, dilihat nikahnya, dilihat pelayanannya. Semua dilihat, keuangannya bagaimana, dilihat. Didengar, dilihat. Semua. Baru kita bisa mau tergembala dengan benar baik. Begitu. Dulu kan mau sekolah, mau cari yang benar. Sekolah mana yang bagus ya? Tidak ada kan sekolah mana yang paling jelek sini ya. Nah, itu orang tidak niat namanya. Nah, kalau mau cari mana gereja yang gampang-gampang semua boleh. Nah itu tidak niat ke surga. Kalau cari sekolah mana yang tidak usah masuk lulusin. Tidak niat kerja. Ya, tidak niat kerja. Kalau kerja nanti kan tidak bisa apa-apa. Betul ya? Nah, itu. Kalau ke rumah ibadah juga mana yang gampang-gampang. Tidak masuk gereja boleh melayani, boleh khotbah, boleh ini, boleh. Ini mana itu yang ada? Itu tidak niat masuk surga itu. Tidak niat masuk surga. Dia ingin 1000 tahun di dunia. Nah, itulah. Semoga kita mengerti. Ayo yang sungguh-sungguh hari ini. Termasuk di sini harus didengar, dilihat semua. Harus didengar, dilihat. Bukan yang lain-lain di sini juga. Lempinel lihat. Nah, dilihat semua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yo, sekarang lewat jadi batu sandungan. Hati-hati. Matius 18 ayat 6. Matius 18, lewat batuannya kok begitu. Gembala terutama, soal uang hati-hati. Soal uang hati-hati.
Mari kita kumpulkan untuk bangunan. Tahu-tahu dipakai lain. Nah, kalau jemaat tanya bagaimana ini, bendaranya mana? Wah ya nolkan aja. Ya bagaimana? Aku mau jadi, terjadi juga ini. Terjadi juga. Nolkan aja. Nolkan. Bagaimana mau mengajar, mau menyembah. Soal kecil uang saja kita tidak bisa. Ya Yudas Iskariot. Makanya berat sekali, harus sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan. Tuh Lempinel, kita juga pelayan Tuhan, sama pelayan Tuhan, hamba Tuhan cuma bedanya full timer dan tidak sekarang. Tapi tanggung jawabnya sama, pemain musik ini sama dengan khotbah, sama guru sekolah minggu, sama. Kalau gurunya begitu bagaimana muridnya? Jadi sandungan, jadi batu sandungan. Ya, jadi batu sandungan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Minta ampun. Kalau jadi batu sandungan ya minta ampun. Ya, minta ampun. Seringkali om itu tersandung. Sama siapa? Sama om. Waduh, saya sudah seperti mau pingsan rasanya. Kenapa? Ada yang berasnya biasanya tanggal 1 om molorkan tanggal 10. Kalau beras itu saya mintanya tanggal 25 sudah dibagi. Ya mungkin dia enggak masuk. Nah, kalau dalam waktu itu saya jawab. Kalau saya benar saya jawab. Kalau saya instruksikan akhir bulan sudah dikasih ya. Tanggal 25, 26 kasih. Kasihan mereka. Mungkin sudah enggak cukup. Kasih. Nah, kalau mereka sampai ambil tanggal 10 ya enggak masuk berarti. Jangan salahkan kita. Oh begitu om, begitu. Ya. Sampaikan. Saya bilang. Kalau saya tanggal 25 bilang. Nah, itu kalau saya enggak salah ya saya jawab. Kalau salah ya ngaku. Aduh, lupa. Nah, kalau saya sendiri, lupa aku. Aduh, sorry, ampun. Nah, itu. Begitu. Kalau salah ya ngaku. Kalau enggak salah ya kasih jawaban supaya dia ini. Kalau dalam hal-hal ini ya kasih jawaban. Kalau hamba Tuhan soal pengajaran gini-gini menuduh ya biar aja lah, diam aja. Ya, diam aja. Ada yang tanya pada saya, apa itu pengajaran yang benar? Kok ada yang benar? Nggak usah jawab, itu hanya berdebat. Hanya berdebat. Ya, namanya kebenaran. Ya, pengajaran yang benar. Nah, semoga kita. Ya, inilah saudaraku. Jadi banyak menjadi batu sandungan. Hati-hati. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan itu menyandung. Dalam bahasa aslinya skandalon. Menyandung salah satu dari anak kecil yang percaya kepadaku. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bahaya dosa sandungan. Dosa sandungan. Kita ngomong orang yang semangat ke gereja, ya, semangat dengar firman, apalagi jiwa baru semangat. Lalu kita gosipin, ini begini. Lehernya diikat batu kilangan. Lehernya diikat batu kilangan. Betul. Lehernya diikat kalau orang yang menjadi sandungan. Lehernya diikat dengan batu kilangan dan ditenggelamkan ke laut. Sungguh-sungguh. Hati-hati ya. Jangan sampai kita menyimpan dosa. Gembalanya, pemain musiknya. Loh dia kan begitu. Percuma aku enggak mau lagi datang. Ini bahaya loh. Leher diikat batu kilangan, ditenggelamkan. Ayo sangkor pemain musik, guru sekolah, jangan anak sekolah, gurunya begitu. Ini pilih kasih gurunya ini. Satu sandungan loh itu. Kalau saya harus saya cari itu. Ya, harus saya cari. Itu saja. Minta ampun betul. Ini sungguh-sungguh ngeri. Jadi batu sandungan ngeri. Ngeri. Itu lehernya diikat batu kilangan, ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya, kesulitan ekonomi. Ya. Kemudian penderitaan. Namanya leher dikasih batu begini terus penderitaan. Dan tidak indah hidupnya. Biar cantik lah. Mana ada orang cantik sini. Saya kasih kalung hadiah tapi dari batu kilangan. Ya. Bukan cantik lagi. Biasanya dipakai cantik. Tapi kalau pakai batu kilangan gila. Ya. Itu udah begitu.
Tidak cantik lagi, tidak indah lagi, malah dianggap tidak waras. Stres dan lain sebagainya. Begitu jadi batu sandungan. Dalam nikah hati-hati, jangan jadi batu sandungan. Ya, suami sampai istri mengeluh, itu batu sandungan. Istri suami sampai tidak bisa berdoa, itu batu sandungan juga. Sama, anak orang tua sampai nangis terus, batu sandungan itu. Batu sandungan. Ya, hati-hati dalam nikah, dalam penggembalaan, hati-hati jangan jadi batu sandungan. Tuhan tolong kita. Itu ketiga, masuk Babel. Di kitab Wahyu 18:21. 18:21 Babel juga batu kilangan yang diceburkan ke laut. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut. Demikian Babel, kota besar, akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan. Babel, dosa kejahatan dan kenajisan. Babel, dosa kejahatan, cinta akan uang, itu Babel. Dosa kenajisan, makan minum, kawin mengawinkan. Dan dosa tidak setia. Babel itu tidak setia, pelacur tidak setia. Biasanya orang yang sudah jadi batu sandungan di rumah tangga, jadi sandungan di dalam rumah Tuhan, antar penggembalaan, dalam penggembalaan antar, nggak setia. Nggak setia. Itu orang jadi batu sandungan. Babel itu nggak setia, pelacur itu nggak setia, maaf. Nggak setia. Ya, kita harus hati-hati. Sungguh-sungguh hari-hari ini harus hati-hati. Banyak cara sekarang untuk menghalangi orang datang kepada yang benar, kepada Tuhan, kepada pengajaran benar. Ya, hati-hati. Itu batu sandungan. Itu batu sandungan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong. Nah, supaya tidak jadi sandungan, nah ini tahun penyembahan. Supaya tidak menjadi batu sandungan, perhatikan leher. Doa penyembahan. Ini tahun penyembahan. Suasana kerajaan surga, suasana tahta surga. Ayo banyak menyembahnya, haleluya Yesus. Banyak itu. Daripada gosip ini semua, ayo menyembah, haleluya Yesus. Kalau enggak mau menyembah, enggak mau haleluya Yesus, ya gosip, fitnahnya itu aja. Dibalik aja. Dibalik. Ayo banyak, haleluya Yesus itu pasti bersaksi dan lain sebagainya. Yang baik. Tapi kalau enggak mau haleluya Yesus, enggak mau menyembah, ya pasti gosip, fitnah dan lain-lain. Semua hujat nanti. Tuhan salah, pengajaran salah dan lain-lain. Nah ini kita harus hati-hati. Jaga leher ya. Doa penyembahan. Sampai terjadi perobekan daging. Nah, doa penyembahan itu perobekan daging. Sampai daging tak bersuara lagi. Ayo doa penyembahan. Maka kalau sudah terjadi perobekan daging sampai daging tak bersuara, digantungi yang lain, yang positif. Amsal 3 ayat 3. Amsal 3 ayat 3. Nah ini seorang hamba Tuhan. Jangan jadi bidan yang jahat. Membunuh bayi, jangan. Jangan jadi hamba Tuhan hanya mematikan rohani untuk kepentingan kita. Baptis, ayo baptis sembarang. Baptisan yang suka-suka apa. Ada juga. Mau kubur boleh, mau ini boleh, sama aja lah itu supaya cuma banyak, supaya kepentingan daging ada, boleh baptis ini boleh, ini sama aja kok boleh, nah ini juga ada yang begitu, hanya kepentingan daging. Ada orang masih nakal, ayo baptis supaya jadi anggota, ini juga kepentingan diri sendiri. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, hati-hati supaya cepat-cepat. Gampang-gampang aja. Tirukan om. Gampang-gampang. Ya, lewat tirukan om, lewat dijatuhkan. Ya, sudah kepenuhan. Sudah kepenuhan. Ya. Nah, ini hati-hati. Banyak juga menjadi sandungan. Hati-hati. Leher diikatkan. Batu kilangan dilempar ke dalam laut. Ya, Tuhan tolong kita pada kesempatan siang ini. Mohon leher saya Tuhan. Leher yang baik. Menyembah Tuhan, terjadi perobekan daging sampai daging tak bersuara. Kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Maka leher digantungi kasih setia Tuhan. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hati. Leher
gantungi kasih setia. Ini betul-betul cantik. Mempelai wanita itu cantik. Lehernya digantungi kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Leher digantungi kasih setia Tuhan. Hasilnya, leher digantungi kasih setia Tuhan. Mazmur 17 ayat 7, kita menjadi biji mata Tuhan. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. 8. Pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Ini ya, kita menjadi biji mata Tuhan. Kalau leher dikalungkan kasih setia Tuhan, maka kita nomor 1 menjadi biji mata Tuhan. Yaitu kasih setia Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Sanggup memelihara, melindungi kehidupan kita. Di zaman yang sulit sampai zaman antikris nanti. Sampai zaman antikris, sampai hidup kekal selama. Dipelihara, dilindungi. Sebutir pasir pun tidak boleh masuk biji mata. Dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Saja. Kasih setia Tuhan sanggup memelihara, melindungi kita. Di zaman yang sulit sampai antikris, sampai hidup kekal selama-lamanya. Sampai hidup kekal selama. Biji mata. Biji matanya disayangi Tuhan. Bahagia juga. Memberikan kebahagiaan. Kasih setia Tuhan. Memberikan masa depan berhasil, indah, bahagia. Kepada itu biji mata Tuhan. Berhasil pandangannya ke depan. Biji mata yang normal, pandangan jauh ke depan. Masa depan yang berhasil, indah dan bahagia. Sampai masa depan yang kekal selama-lamanya. Pandangannya jauh ke depan. Itu biji mata. Dipelihara, satu pasir pun tidak boleh masuk. Dipelihara, dilindungi. Biji mata tidak pernah kering. Kasih setia Tuhan membuat kita puas. Tidak pernah kering. Kalau biji mata kering, waduh susah, sakit sekali. Tidak pernah kering, puas. Kita mengalami kepuasan surga. Tidak pernah kering, sehingga kita tidak pernah kering. Selalu mengalami, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak pernah kering. Selalu mengucap syukur, selalu setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Sampai garis akhir. Tidak pernah kering. Selalu mengucap syukur. Selalu setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ini kita menjadi biji mata. Nah, semoga kita mengerti. Kemudian satu lagi terakhir hasilnya. Mazmur 103. Kitab Mazmur 103. Mazmur 103. Mazmur 103. Ayat yang ke Mazmur 103 ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia menjadi mahkota. Menjadi mahkota mempelai. Menjadi mahkota mempelai. Suatu penundukan. Kita menjadi kehidupan yang tunduk betul-betul. Penundukan seperti Sarah tunduk kepada Abraham. Yesus tunduk kepada Allah Bapa. Penundukan mahkota. Kita tunduk sampai betul-betul sempurna. Tunduk taat sampai mati. Tunduk taat sampai daging tak bersuara. Seperti Yesus di kayu salib. Itu berarti kita mencapai kesempurnaan. Tirai terobek. Mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Tapi kalau sandungan siap tenggelam. Di lautan dunia tenggelam sampai lautan api belang. Tapi kalau leher ini diikatkan kasih setia. Sungguh-sungguh kehidupan menyembah Tuhan. Kita terangkat di awan-awan yang baru. Ayo, jangan jadi sandungan hari-hari ini. Jangan salah dalam baptisan air, baptisan Roh Kudus. Jangan jadi sandungan. Ini jaga.
Mulai kami, hamba Tuhan sepenuh, kita semua pelayan Tuhan, jaga. Jangan jadi bidan yang jahat. Yang mau dipakai Firaun. Jangan. Pua dan Sifra tidak mau. Nah itu kelanjutannya nanti. Pua dan Sifra tidak mau. Mau apapun, kalau melawan perintah Firaun. Saja, bukan cuma dia yang mati. Keluarganya mati. Semua mati. Tapi dia tunduk kepada Tuhan. Nah ini penundukan, mahkota mempelai. Tunduk. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. Apapun risikonya. Tirai terobek. Kita masuk dalam kesempurnaan. Kita diubahkan sempurna seperti itu. Mendapat mahkota mempelai. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Ayo, apa yang sulit? Ada kasih setia Tuhan. Dalam penyembahan ini leher sedang diberi kasih setia Tuhan. Tidak bisa apa-apa, kasih setia Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Yuk, ada waktu kita sama-sama berlutut. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Kasih setiamu yang kurasakan. 181. Kasih setiamu yang kurasakan. Mari, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kita menjadi biji matanya, kesayangannya. Kita menjadi mempelainya. Kasih setia Tuhan. Lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan lagi. Sekali lagi.
Jangan ragukan kasih setia Tuhan. Kita tidak tenggelam, tapi kita terangkat oleh tangan kasih setia. Kita jadi biji matanya. Kita jadi mempelai wanita. Kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Biar kami menjadi hamba Tuhan. Pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Bukan menjadi sandungan. Bukan membunuh bayi-bayi. Haleluya. 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 Tapi kami membantu proses kelahiran baru. Menjadi saksimu, banyak jiwa-jiwa dilahirkan baru. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Kami banyak menyembah Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Kasih setiamu menolong kami. Haleluya. 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 Ya Allah. Jangan tidur, season 2 ini berat, tapi jangan tidur. Tuhan sedang mengalungi kita dengan kasih setia. Apa yang salah yang dulu lepaskan semua. Batu sandungan lepaskan lebih dulu. Akui kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Sesama teman Lempinel, jangan jadi batu sandungan. Pengerja, gembala, jangan jadi batu sandungan. Tuhan tolong semuanya. Haleluya, pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Tidak ada yang bisa kami lakukan lagi. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Kalungkan kasih setia yang ajaib Tuhan, yang tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Haleluya, sudah cukup bagi kami menembusi padang pasir dunia ini yang gelap, yang tandus, yang jahat, najis, sulit, sukar Tuhan. Oh, kami sudah siap Tuhan dengan kasih setia yang ajaib, yang besar Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menjadi biji mata-Mu Tuhan, sampai menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa,
Curahkan kasih setiamu Tuhan, seperti hujan yang lebat dari atas Tuhan. Kalungkan pada leher kami Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami menyembah Engkau, kami menyembah, haleluya. Kalungkan kasih setiamu
Sudah cukup bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah. Haleluya. 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 Ya Nasa, ya Nasa, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kalungkan kasih setiamu pada kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Nasa, haleluya, haleluya, haleluya. Kalungkan kasih setiamu Tuhan, haleluya. Kalungkan Tuhan kasih setiamu. Ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Kami tak mampu Tuhan, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Haleluya, 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 haleluya. Kalungkan kasih setiamu Tuhan. Jangan batu kilangan Tuhan, tapi kasih setiamu Tuhan. Ya Nasa, ya Nasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah. Ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya Nasa, terima kasih Tuhan, haleluya. Kalungkan kasih setiamu, sudah cukup bagi kami. Menjadi biji matamu Tuhan, bahkan menjadi mempelai wanitamu yang sempurna, mendapat mahkota mempelai Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, haleluya. Ya Nasa, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu, kita bangkit berdiri bersama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan tundukkan kepala. Sekali lagi. Jika ada yang mau mengangkat tangan, tangan kasih setia Tuhan diulurkan. Haleluya. Lagi. Haleluya. 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 Jamah kami dengan tangan kasih setiamu. Jamah kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Jamah semua. Jamah semua. Jadikan kami biji matamu. Jadikan kami mempelaimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Biar kami
menjadikan tahun ini sungguh-sungguh tahun penyembahan Tuhan. Bukan leher digantungi dengan batu kilangan, tapi leher digantungi dengan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Cukup bagi kami menembusi apapun di dunia. Sebab kasih setiamu ajaib, kasih setiamu besar, kasih setiamu tidak berubah Tuhan. Mampu menghadapi apapun juga. Sampai memakotai kami dengan mahkota mempelai. Untuk kami layak menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Kami percaya season kedua segala doa-doa yang dinaikkan. Tangan kasih setiamu yang menjamah semua Tuhan. Yang menolong kami, menghibur kami, mengubahkan kami. Sampai memakotai kami dengan mahkota kasih setia, mahkota mempelai. Untuk layak menyambut kedatanganmu kedua kali. Terima kasih, terima kasih. Season 2 sudah engkau tolong, season ketiga engkau lebih menolong lagi. Jika ada yang harus pulang, jaga lindungi sertai. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan nanti jam 5:15 dengan setia kepadamu. Kami semua diberi kekuatan ekstra bergumul Tuhan bersama Tuhan. Dan tangan kasih setiamu yang bekerja semuanya. Terima kasih pengorbanan anak-anakmu apapun bentuknya. Untuk pribadi hamba, untuk pekerjaan Tuhan. Balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tolong semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai sore ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Nanti 5:15 Tuhan memberkati kita semuanya.